hari ini bertiga lagi sama Karen, sama Selin dan Katri. Posisinya sama, nggak apa-apa. Nah, tapi Katri seneng banget karena apa? Katri tidak sendiri, biasanya Katri sendiri loh beberapa bulan yang lalu. Oke, untuk mengawali ibadah kita mau nyanyi apa ya? Kita mau sapa dulu Bapak kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Amin. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Nah, sekarang siapa yang mau berani memimpin kita dalam doa? Oh, Cicelin mau? Boleh. Yuk, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, kita mau berdoa, dipimpin sama Cicelin. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati kami, berkati kami, berkati ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, luar biasa. Sudah berani mencoba memimpin kita dalam ibadah, itu juga keren. Tepuk tangan dong buat Celin. Kemarin juga Karen keren sekali. Karen keren sekali. Karena apa? Hafal ayat di Roma yang dibilang apa, Ren? Karena semua orang telah berdosa. Di mana itu? Di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, ayat hafalan kita di minggu yang pertama. Oke. Nah, kita dikaruniai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karen dikaruniai hikmat untuk bisa tahu di mana ayat Alkitab ini. Ciselin dikaruniai Tuhan untuk berani berdoa memimpin kita. Katri dikaruniai Tuhan untuk apa? Untuk banyak hal. Salah satunya juga bersama-sama dengan Celin dan Karen di sini. Oke. Mana senyumnya? Kita mau tepuk apa lagi ya? Tepuk sukacita yuk. Oke? Biar semuanya sukacita. Ya, beberapa minggu lalu kita pernah tepuk sukacita. Mana senyumnya? Iya. Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita. Yeay. Sekali lagi tepuk sukacita ya. Sukacita, sukacita. Tuh kan jadi ketawa kan? Yuk, 1, 2, 3, tepuk sukacita. Sukacita, sukacita. Yeay. Agak gimana gitu ya. Tapi itu berhasil membuat Selin sukacita dan Karen ketawa. Oke, jadi berhasil. Nah, sekarang kita mau nyanyi apa lagi nih? Nyanyi Aku Anak Terang, Tugasku Memberi Terang. Oke, supaya lebih sukacita lagi. Sambil gerakannya sekalipun duduk ya, nggak apa-apa ya.
terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Amin. aku anak terang, Aku membawa damai, aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun berterang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Oke, kemanapun pergi, kita mau jadi anak terang, amin. Nah, di sini kita mau lihat video yang mengantar kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di mana ya videonya, tentang apa ya? Yuk kita lihat dulu. Ini dia. Nah, dari video tadi tidak ada suara, tidak ada cerita, tapi kita bisa menyimpulkan siapa tokoh di video tadi? Kakek-kakek, bapak-bapak, atau anak muda? anak Muda. Anak muda. Lalu anak muda itu siapa yang mengajari anak muda itu untuk ringan tangan menolong pada akhirnya? Ibu hamil, anak kecil, apa nenek-nenek? Nenek-nenek. Nenek-nenek, ya. Tadi anak mudanya tuh males banget keluarin saku, berat banget tangannya buat nolong. Tapi ada seorang nenek yang tanpa basa-basi minta dituntun. Nah, dari situ diginiin, dikecup jadi seneng. Wow, ternyata saat aku menolong orang lain itu dampaknya, gunanya luar biasa ya. Dia jadi berbahagia dan akhirnya dia belajar untuk memberi. Bukan hanya memberi uang. Memberi itu kan bukan cuma tentang uang kan, bisa memberi apa aja? beri sukacita, pertolongan. Memberi sukacita, memberi pertolongan. Kalau temannya lagi sedih terus kalian ngelawak, ya kan? Itu juga udah jadi bantuan yang luar biasa. Kalau temannya mau curhat terus kalian ada dengerin, itu juga memberi waktu yang luar biasa. Ya nggak, Ran? Lagi sedih, lagi bete gitu-gitu. Lalu jadi teman curhat. Karen malah jadi teman curhat. Luar biasa, itu juga karunia. Nah, sekarang kita belajar dari satu firman Tuhan. Yuk kita buka yuk. Dari Lukas. Lukas berapa ya? Lukas 6 ayat 38.
Oke, judul perikopnya hal menghakimi. Tapi Tuhan berfirman tentang hal yang mau kita pelajari minggu ini. Kita baca sama-sama, sudah ketemu, amin? Amin. Lukas 6 ayat 38. 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, itu dia. Berilah maka kamu akan diberi. Seperti pemuda tadi, sekalipun tidak dengan sengaja menolong, tapi akhirnya dia diberi kebahagiaan untuk akhirnya menolong banyak orang. Ya enggak? Nah, kalau di sini Karen diberi karunia untuk menjadi pendengar. Seneng nggak sih kalau teman-temannya nyari, Karen aku mau curhat dong, seneng nggak? Daripada ditinggalin ya. Nah, daripada sendiri nggak ada orang. Kalau Selin, kira-kira seringnya dicari pas ngapain? Kalau ada yang sedih aku suka ngelawak gitu. Oh gitu, kelihatan sih. Nah, ketika temannya bersedih, Selin memberi penghiburan. Itu Tuhan juga akan beri penghiburan. Ketika Selin sedih, ditinggalin nggak? Entah sama teman, papa, mama atau siapapun. Selalu ada orang yang menemani, ya kan? Nah itu dia. Ketika Karen sedih, malah lebih dapat apa ya? Hal yang buruk nggak? Enggak ya. Selalu Tuhan beri, entah itu tiba-tiba mama bawa makanan, entah itu tiba-tiba papa bawa hadiah, ya nggak? Lagi. Kalau lagi bad mood pasti ada aja yang bikin happy, ya kan? Nah itu dia. Sederhananya seperti itu. Ketika kita merelakan diri untuk memberi apa saja, bukan cuma uang. Kayak tadi, memberi waktu untuk mendengarkan curhat teman. Terus memberi sukacita dengan menjadi pelawak pas temannya sedih, pelawak dadakan. Nah, lalu memberi, kalau misalnya nih baju kita baru baju, tapi bajunya nggak muat, kita kasih ke orang, ya kan? Atau makanan, kita mungkin pengen berbagi makanan, ya karena COVID tidak boleh saling satu tempat ya, tapi mungkin dibagi 2, terus kasih ke temennya atau ke papanya, ke mamahnya, ya kan? Nah, itu juga cara kita memberi. Ingat, memberi bukan hanya materi, tapi waktu dan hati kita. Dari situ kita percaya bahwa apa yang kita beri, Tuhan pasti akan kembali. Nah, seperti firman Tuhan nih, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang padat. Kalau padat berarti nggak kaleng-kaleng, ya kan? Kalau kaleng tong gitu. Nah, dari sini kita belajar apa? Ketika kita memberi, Tuhan juga akan memperhitungkan itu, ya. Minggu lalu juga sama. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Amin. Yuk, ayat hafalannya sekarang dari Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Dah, itu aja. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Oke. Sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Oke, kita amini firman Tuhan ini supaya apa? Saat kita memberi, kita nggak hitung-hitungan sama orang, tapi kita percaya bahwa Tuhan perhitungkan dan kita akan diberi dengan takaran yang baik juga. Amin. Amin. Kalau kita ngasih makanan, jangan ngarep dikasih makanan lagi, tapi suatu saat Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Mungkin contoh nih, sekarang Karen kasih pizza ke Selin, tapi pas Selin punya sosis, Karen pengen sosisnya. Nah itu nggak benar. Tapi ketika Karen kasih pizza hari ini ke Selin, udah ikhlas. Suatu saat Tuhan beri, misalnya lewat Katri, 1 box sosis. Bukan hari itu, bukan hari pas Selin kasih pas Karen Selin kasih ke Selin, tapi suatu hari nanti hal yang lebih berkali lipat. Amin. Oke. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang murah hati memberi? Suka menolong? Oke. Yuk, berilah maka kamu akan diberi takaran yang baik. Oke. Kita akhiri untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya ini jadi berkat. Sekarang saatnya kita melakukannya. Amin. Kita tutup dalam doa. Katri akan berdoa untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memberi dalam kerelaan hati kami suatu pemberian yang bukan hanya materi, tapi hati kami, waktu kami, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami pun percaya bahwa apa yang kami lakukan itu diperhitungkan Tuhan. Apa yang kami beri itu akan dikembalikan Tuhan dengan takaran yang lebih baik lagi dalam perhitungan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk merelakan diri kami, memuliakan Tuhan dalam tingkah laku kami. Berkati papa mama kami, berkati teman-teman dan keluarga kami, biarlah semuanya diberkati masa depan kami, sekolah kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk bisa memahami sekalipun masih sekolah online dan ibadah online, tapi kami percaya masa depan kami indah di dalam tangan Tuhan. Apa yang kami perlukan dan kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini pujian dan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berakhir pekan dan saatnya kita melakukan firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.